Halo, selamat datang ke dalam presentasi tugas besar analisis daya waktu tahun ajaran 2024-2025. Kami dari kelompok 15 membawakan topik pengodahan data Consumer Price Indices atau CPI dari Spanyol. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Inflasi diukur oleh CPI yang sudah dibahas tadi. Adalah indikator penting yang mencerminkan daya beli masyarakat, yakni seberapa mahal suatu produk yang dibeli masyarakat di tempat tertentu, dan menjadi acuan kebijakan moneter. Dalam negara seperti Spanyol, CPI itu digunakan untuk sebagai indikator ekonomi. Karena CPI itu mengikuti pembelian masyarakat, maka ia akan memiliki pola musiman. Misalnya, ketika musim dingin, pembelian jaket akan meningkat di Spanyol. Dan itu akan direfleksikan di CPI. Pola ini dapat mengganggu akurasi peramalan jika tidak dimodelkan secara khusus. Model Salima mampu membantu menangkap pola musiman dengan lebih baik dibandingkan model tradisional seperti A5, sehingga dapat membantu memprediksi atau forecasting dengan lebih akurat. Pemodelan ini penting untuk membantu bank sentral membuat keputusan ekonomi yang tepat, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi risiko kejutan inflasi di kawasan Eurozone. Oleh karena itu, presentasi kami bertujuan untuk mengembangkan model dari waktu musiman yang akurat untuk CPI Spanyol. Yang pertama-tama kita susun dengan mengidentifikasi dan menganalisis pola musiman dalam data CPI Spanyol dan menggunakan model dari waktu sebagai metode forecasting CPI Spanyol. Selanjutnya teori dasar. Pertama-tama kita membahas deret waktu. Deret waktu adalah suatu proses stokastik yang dikumpulkan pada interval tertentu untuk menangkap pola dan tren. Empat elemen utama yang dapat membentuk dataset deret waktu adalah tren, musiman, siklus, dan noise. Dalam konteks A5, hal yang terpenting adalah musiman. Model deret waktu umumnya dilakukan oleh A5 atau Autoregressive Integrated Moving Average yang memiliki komponen autoregresif, diferensi, dan moving average. Namun, model A5 tidak bisa digunakan untuk model seasonal. Oleh karena itu, diperlukan model S5 atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average yang merupakan perluasan dari model A5 yang mampu menangkap seasonality atau pola musiman melalui lag sesuai musim tersebut. Kemudian CPI. CPI adalah indikator ekonomi makro yang menunjukkan daya beli masyarakat dan digunakan sebagai acuan utama pembuat kebijakan. Oleh karena itu, bank sentral di seluruh dunia, seperti European Central Bank (ECB) dan Federal Reserve, menggunakan CPI secara ketat untuk membantu keputusan kebijakan moneter, terutama penyesuaian suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Selanjutnya, data yang kami gunakan adalah data CPI negara Spanyol yang kami dapatkan dari Kaggle. Selanjutnya, dilanjutkan teman saya. Nah, Kemudian akan dijelaskan mengenai hasil analisis yang telah kami lakukan yang terdiri dari yang pertama analisis data, yang kedua mempersiapkan data, yang ketiga identifikasi model, yang keempat estimasi parameter di diagnostik, kemudian yang terakhir adalah forecasting. Dari hasil analisis data, yang pertama kami lakukan adalah memvisualisasikan grafik CPI Spanyol. Pada grafik di sebelah kiri, terlihat bahwa grafik CPI Spanyol cenderung naik, ada tren naik, namun juga ada komponen musiman pola naik turunnya untuk setiap tahunnya. Kemudian dibuat juga plot grafik ACF yang terlihat masih berkorelasi hingga leg ke 48. Kemudian untuk memperjelas analisis kami membuat grafik dekomposisi yang terdiri dari yang pertama grafik observe, yaitu grafik harga asli dari CPI Spanyol yang belum dimodifikasi. Kemudian yang kedua ada grafik tren yang menunjukkan tren jangka panjang dari data yang terlihat pada grafik ada tren naik
yang lumayan konstan. Kemudian yang ketiga adalah komponen seasonal. Pada gambar juga terlihat bahwa ada pola musiman yang kuat pada data yang selalu berulang setiap tahunnya. Yang keempat adalah grafik random, yaitu komponen residual pada data yang menunjukkan bahwa ada variansi dari residualnya. Kemudian berdasarkan keempat visualisasi grafik ini disimpulkan bahwa data belum stasioner sehingga perlu diproses lebih lanjut. Di sini untuk memperjelas polanya dilakukan diferensiasi data per bulannya. Terlihat bahwa pada terdapat pola yang cenderung mirip setiap bulannya sehingga data ini dapat dimodelkan secara lebih lanjut mengikuti pola musimannya yang dikelompokkan setiap bulan sehingga data akan dimodelkan dengan model Sarima. Kemudian sebelum dimodelkan lebih lanjut, data juga akan dipersiapkan. Data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 80% data pertama menjadi data train, kemudian 20% setelahnya menjadi data validation. Tujuannya adalah data train digunakan untuk membangun suatu model, sedangkan data validation digunakan untuk menguji model yang telah dibangun dari data trainnya. Selain itu, perlu juga dibangun base model, yaitu model yang paling sederhana yang digunakan sebagai acuan sebelum data dimodelkan lebih lanjut. Untuk permodelan kali ini digunakan base model yang memiliki komponen LMSE sebesar 8,04587 dan HP-nya yaitu 8,27%. Selanjutnya, dilanjut ke tahap identifikasi model. Pertama-tama kami melakukan uji ADF terlebih dahulu untuk menentukan stasionaritas data. Dari hasil uji ADF dapat dilihat bahwa nilai p-value di 0,9205 itu lebih besar daripada tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data belum stasioner. Hal ini juga diperkuat dari plot ACF yang tertera. Dapat dilihat bahwa pada plot ACF, eh, nilai dari ACF-nya sendiri itu signifikan hingga log ke 48, sehingga data perlu didiferensiasi terlebih dahulu agar stasioner. Kemudian, setelah data didiferensiasi satu kali secara rataan dan satu kali secara musiman, dapat dilihat bahwa pada grafik plot data train ya, itu data sudah stasioner. Karena datanya sendiri itu sudah tersebar di rataan 0 dan memiliki variansi yang relatif konstan. Dilakukan juga uji ADF dan dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya itu sudah lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner. Dapat dilihat juga pada plot ACF bahwa ACF itu mengalami cut-off setelah lag pertama. Selanjutnya, ini adalah grafik ACF dan PACF dari data yang sudah diferensiasi secara seasonal maupun rataan. Untuk grafik ACF maupun PACF, itu keduanya mengalami cut-off setelah lag pertama dan lag ke-8. Oleh karena itu, kami memilih 5 model yang mungkin cocok untuk dianalisis lebih lanjut, seperti yang tertera pada slide. Kemudian didapatkan juga parameter untuk masing-masing calon model. Dan dari hasil estimasi parameter, dapat dilihat bahwa nilai AIC paling kecil itu untuk model yang keempat, yaitu model Sarima 011 digabungkan dengan 11 untuk periode musiman 12. Nilai AIC-nya sendiri itu sebesar 23,39. Kemudian dilakukan uji signifikansi parameter dan berdasarkan output dari codingan R, dapat dilihat bahwa p-value untuk kedua parameter yang dari model yang dipilih tadi, yaitu model yang keempat, itu keduanya signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, semua parameter
sudah signifikan dan dapat dikatakan bahwa model ini sudah cocok dalam memodelkan data. Dapat dilihat juga beberapa besaran untuk mengukur performa model seperti RMSE dan MAPE, dan nilai RMSE maupun MAPE-nya ini lebih kecil daripada RMSE maupun MAPE dari base model tadi. Kemudian ini adalah grafik dari model fitting untuk model yang sudah kami pilih tadi. Dapat dilihat bahwa model yang dipilih itu sudah sangat mendekati dengan data aktualnya. Oleh karena itu, model Sarima 011 111 periode musiman 12 itu sudah sangat cocok untuk memodelkan data CPI Spanyol dari tahun 2002 hingga tahun 2023. Berikut adalah persamaan model yang dapat dituliskan dalam bentuk backshift operator. Atau secara eksplisit itu dapat dinyatakan sebagai YT sebangan YT-1 tambah YT-12 min YT-13 tambah epsilon T tambah 0,413415 epsilon T-1 min 0,7899087 epsilon T-12 min 0,326260 epsilon T-13. Dari persamaan model yang sudah dipilih tadi akan dilakukan uji diagnostik. Pada uji diagnostik akan diperiksa bahwa residual dari model yang dipilih memenuhi beberapa asumsi antara lain homoskedastis, kemudian residu data saling bebas, dan residu berdistribusi normal dengan rataan nol dan variansi sigma kuadrat. Terlihat pada gambar yang diberikan pada grafik paling atas, yaitu grafik yang menunjukkan plot residual terhadap waktu. Nilai residual terlihat berfluktuasi secara acak di sekitar garis horizontal nol atau rataannya nol. Kemudian tidak ada pola yang jelas seperti tren pada grafik residual. Walaupun ada beberapa lonjakan yang mungkin mengidentifikasinya adanya periode volatilitas yang sedikit lebih tinggi daripada periode lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan residual tersebut telah memenuhi asumsi stasionaritas atau homoskedastis. Kemudian dilihat pada grafik ACF, yaitu grafik bagian kiri kiri bawah menunjukkan eh, residu tidak memiliki korelasi atau residu saling bebas. Hal ini dapat dikuatkan atau dibuktikan dari uji Liung box. Digunakan untuk menguji hipotesis nol yang mengatakan bahwa residual saling bebas. Nah, dari p-value yang dihasilkan yaitu sebesar 0,9618 yang sangat tinggi, jauh lebih besar daripada tingkat signifikansi alfa 0,05, sehingga memperkuat bahwa residu tersebut tidak memiliki korelasi atau saling bebas. Dan pada grafik terakhir yaitu bagian paling kanan menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena dapat diidentifikasi dari garis berwarna oranye yang menyerupai bentuk dari lonceng. Kemudian bagian untuk forecasting. Sebelum melakukan forecasting, sebenarnya ada dilakukan uji dulu dalam memodelkan data validation test untuk melihat performa model. Ternyata dari nilai MAPE dan nilai ME-nya dibandingkan dengan nilai model yang dipilih, nilai dari data validation atau tes lebih besar, sehingga sebenarnya terjadi penurunan performa saat model diuji pada data validasi. Dapat dilihat dari grafik CPI Spanyol, ternyata ada lonjakan yang sangat tajam dan curam mulai dari sekitar tahun 2020 ke atas. Pola ini sangat berbeda dengan tren kenaikan yang lebih landai dari stabil pada tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini diidentifikasikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19, peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh model yang hanya belajar dari pola data historis sebelum tahun 2020. Sehingga model Sarima tersebut terjadi mengandung pola lonjakan ekstrim seperti yang terjadi pada akibat pandemi. Oleh karena itu, model akan mungkin cenderung membuat prediksi berdasarkan tren historis yang lebih landai. Dengan demikian, peningkatan MN dan MAP sebenarnya itu bukan indikasi bahwa modelnya buruk atau tidak cocok, melainkan bentuk dari ketidakmampuan model untuk meramalkan secara akurat lonjakan yang tak terduga tersebut. Tetapi model yang kita pilih tetap dinilai cukup baik. Dibuktikan juga dengan model fit yang telah ditunjukkan pada bagian uji parameter. Nah, pada grafik kedua, untuk forecast dari model untuk 3 tahun ke depan dapat terlihat seperti pada gambar yang di sebelah kanan, yaitu perakiraan model Sarima. Nah, hasil grafik forecast CPI Spanyol untuk 3 tahun ke depan menunjukkan hasil prediksi CPI akan terus meningkat hingga April 2026. Secara keseluruhan, model Sarima memberikan perkiraan bahwa
terjadi inflasi di Spanyol yang diukur oleh CPI dan akan terus meningkat dalam 3 tahun ke depan. Untuk kesimpulan dan saran, model yang dipilih dari hasil analisis adalah model Sarima 011 111 periode 12. Model ini dipilih karena telah memenuhi berbagai asumsi yang diperlukan untuk menentukan model yang terbaik. Model tersebut dipilih karena data CPI Spanyol memiliki tren naik dan pola musiman tahunan dengan periode 12 bulan. Kemudian dari hasil output kode R yang menunjukkan bahwa model tersebut telah memenuhi prinsip parsimoni, memiliki nilai AIC terkecil dibandingkan kandidat model lainnya, kemudian dari signifikansi parameter, dan terpenuhinya asumsi dari residual pada uji diagnostik. Kemudian berdasarkan model Sarima yang telah dipilih, diperkirakan bahwa CPI Spanyol akan terus mengalami tren kenaikan untuk 3 tahun ke depan hingga tahun 2026. Untuk sarannya, dalam memodelkan data dari waktu, diperlukan evaluasi ulang model akibat dari suatu kejadian besar. Dalam data ini adalah dampak dari pandemi COVID-19. Agar hasil dari forecasting juga tetap sesuai dan relevan, perlu dilakukan pembaruan data secara berkala, yaitu dengan menambahkan data CPI Spanyol yang terbaru secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.